Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam barulah kita hadirkan kepada arwah junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dan salah satu dari Ananda memimpin doanya. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini tidak ada yang izin ya? Ya, Bu. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang daulah mamluk. Minta tolong. Baiklah, pelajaran hari ini adalah membahas tentang daulah mamluk. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar siswa dapat mengetahui proses berdirinya daulah mamluk, dan yang kedua, siswa dapat mengetahui siapa saja penguasa terkenal pada daulah mamluk tersebut. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui apa saja kemajuan peradaban Islam dalam daulah mamluk. Sebelum itu, silakan Ananda semua mengamati apa yang sudah Ibu buat di depan ini. Nanti Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Dan nanti Ibu akan membentuk dua kelompok untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan diamati ini terlebih dahulu. Sudah Anda? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Yang pertama, yaitu proses berdirinya daulah mamluk. Daulah mamluk di sini adalah daulah para budak, di mana dikatakan dengan daulah para budak ini karena daulah mamluk ini berasal dari berbagai suku non-daulah. Jadi dia itu membentuk satu pemerintahan.
Yang kedua, Daulah Mamluk ini dibentuk setelah dinasti Ayyubiyah itu berakhir, di mana dinasti Ayyubiyah ini berkuasa sekitar kurang lebih 79 tahun dia berkuasa. Lalu setelah Daulah Ayyubiyah ini berakhir, digantilah dengan Daulah Mamluk. Daulah Mamluk ini berkuasa di kota Mesir pada tahun 1250 hingga 1571 Masehi. Walaupun mereka itu terdiri dari berbagai ras, namun mereka mampu mengapresiasi dengan baik apa saja arsitektur dan kesenian yang berdiri di sana. Sehingga dalam kedua bidang arsitektur dan kesenian tersebut, Mesir dibandingkan dengan negara-negara lain karena pada masa itu Mesir itu memiliki bangunan atau arsitektur yang sangat megah. Jadi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, Mesir itu termasuk kota yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Daulah Mamluk ini berpaham Sunni. Sebelum Daulah Mamluk, pada dinasti Ayyubiyah juga paham yang diajunya itu juga paham Sunni. Dan Daulah Mamluk ini dibagi menjadi dua. Siapa dari Ananda di sini yang dapat membacakan ini pembagian Daulah Mamluk? Silakan, ada yang bisa membaca? Silakan. Yang pertama yaitu Mamluk Bahri pada tahun 1250 sampai 1330 Masehi. Yang kedua yaitu Mamluk Burji pada tahun 1382 sampai 1517 Masehi. Itu saja, Bu. Bagus ya. Di sini Daulah Mamluk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Mamluk Bahri yang berkuasa sekitar 1250 sampai 1390 Masehi. Di mana Mamluk Bahri ini dikuasai oleh Sultan Izzuddin Aibak pada tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Dan yang kedua, Mamluk Burji itu berdiri sekitar 1382 hingga 1517 Masehi, di mana pendirinya itu adalah Sultan Qalawun pada tahun 1279 hingga 1290. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian untuk menjadi dua kelompok, di mana di masing-masing kelompok nanti Ibu akan memberikan materi. Yang pertama, penguasa terkenal Daulah Mamluk, dan kelompok kedua, kemajuan peradaban Islam di Daulah Mamluk. Ini kelompok pertama ya, dan ini kelompok kedua. Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari. Silakan. Nanti silakan Ananda mempresentasikan atau membaca di situ saja juga boleh. Sudah Ananda? Ya, Bu. Baik, silakan kelompok satu terlebih dahulu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan penguasa terkenal Daulah Mamluk. Yang pertama yaitu Sultan Al-Fahriah Ruknuddin Baibar Al-Burdukdari. Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Al-Fahriah Ruknuddin Baibar Al-Burdukdari, yaitu sekitar tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki. Nama Al-Burdukdari diperoleh dari tuan pemiliknya di Hama sebelum dibeli oleh Sultan As-Salih Al-Ayyub. Baibar Al-Burdukdari diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan As-Salih Al-Ayyub. Bahkan karir militernya berjalan mulus hingga ia berhasil menjabat sebagai komando militer tertinggi di wilayah itu. Yang kedua, kepemilikan Sultan Al-Fahriah
bin Baibar al-Bundukdari. Kapasitas Sultan Baibar al-Bundukdari lebih dari sekedar pemimpin militer. Ia tidak hanya berhasil mengorganisasi angkatan perangnya, membangun kembali angkatan laut, dan memperkuat benteng Suriah, tetapi ia juga mengaliri sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layanan burung pos yang hanya membutuhkan waktu 4 hari. Terminal-terminal kuda didirikan di setiap pos pemberhentian yang siap mengangkut kapanpun. Daulah Mamluk juga memiliki pelayanan merpati pos. Berkat mereka, Mesir memiliki daftar burung berkualitas baik untuk memenuhi pelayanan itu, yang asalnya dikembangkan pada periode Fatimiyah. Kualitas burung itu didata dalam sebuah daftar khusus. Sekian, Bu. Nah, jadi para penguasa dinasti Mamluk itu ada 2 ya. Yang pertama adalah Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari, dan yang kedua adalah keperwiraan Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari. Baiklah, selanjutnya kelompok 2 sudah bisa, silakan. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Dalam seni bangunan, yaitu Daulah Mamluk juga banyak mengalami kemajuan di bidang seni bangunan. Banyak arsitek dibawa ke Mesir untuk membangunkan sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan lain didirikan pada masa ini, diantaranya adalah rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid. Selanjutnya itu kemajuannya dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat ilmuwan asal Baghdad dari serangan terkala Mongol. Karena itu ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Selanjutnya itu budaya politik dan militer. Daulah Mamluk membawa warna baru dalam sejarah politik Islam, yaitu pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Polaur menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Daulah Mamluk juga memiliki pengaruh besar dalam bidang militer, yaitu para tentara yang didik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik yang paling berprestasi. Ya, dalam bentuk sistem pemerintahan, yaitu bentuk pemerintahan oligarki adalah satu bentuk pemerintahan yang mendaratkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem pemerintahan oligarki ini merupakan keaktifitasan tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelum dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam. Saya, Bu. Baik, sudah bagus ya kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, karena waktu sudah hampir habis, Ibu akan menyimpulkan sedikit, di mana kita kan hari ini belajar tentang Daulah Mamluk. Daulah Mamluk ini adalah disebut juga dengan Daulah Kuda, di mana Daulah Mamluk ini berdiri dari beberapa ras. Dia membentuk suatu pemerintahan. Daulah Mamluk ini berdiri setelah dinasti Ayyubiyah itu berakhir, atau dia telah berkuasa sekitar 790 tahun. Dan yang kedua, penguasa terkenal pada Daulah Mamluk itu, yang pertama adalah Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari. Yang kedua, keperwiraan Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar al-Bundukdari. Selanjutnya, kemajuan peradaban Daulah Mamluk. Kemajuan di sini yang pertama pada bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang seni bangunan, dan yang ketiga ilmu pengetahuan, yang terakhir adalah budaya politik dan militer.
Baik, dari semua materi hari ini, penjelasan dari Ibu ataupun diskusi, ada yang ingin ditanyakan atau dari Anda ada yang kurang paham? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, ini adalah materi yang terakhir ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan mengadakan ujian. Jadi silakan Anda semua membaca materi dari bab 1 sampai bab 5. Ini adalah bab yang kelima dan yang terakhir. Silakan Anda baca. Nanti kalau seumpamanya ujian atau UTS ini diundur, nanti Ibu akan konfirmasi kepada ketua kelas untuk disampaikan kepada Anda semua. Jadi silakan baca-baca aja ya untuk persiapan. Baiklah, menurut Ibu sudah ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.